amanat undang-undang Sisdiknas 20/2003 ini memang dikangkangi. Maksudnya apa itu? Hampir tidak kita temukan SMP negeri misalnya yang tidak melakukan pungutan. Kan ini sudah free, gitu kan? Ini duitnya. SD, SMP, beban kabupaten kota, provinsi ngambil over untuk SLTA. Wajib belajar 12 tahun, bersinergi dana pusat, tambah dari pemerintah daerah. Baru Lampung mungkin, Lampung Berjaya itu bukan mimpi tapi itu kalau bisa. Pemangku kebijakannya waras. Nah, persoalannya kita nggak waras ini jadi masalah kan. Ada problem lain juga menurutku yang jadi utama juga untuk konteks sekarang itu mahal, Mas. Ini dunia pendidikan ini, pendidikan ini mahal. Padahal kita sudah ada amanat undang-undang untuk wajib belajar sampai 9 tahun. Belum korelasinya nanti dengan IPM yang harusnya udah sampai level SMA dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Mas Bino ini? Ini problem utama juga menurut. Ya, jadi artinya tambah kompleks lagi persoalan pendidikan kita. Tadi persoalan guru aja memang berbagai macam skenario yang dijalankan oleh pemerintah ternyata juga belum mampu mengakselerasi kebermajuan di internal teman-teman guru. Tentu ini kita berharap bukan kita menafikan bahwa guru-guru kita tidak bergerak maju, tetapi faktanya hasil dari akselerasinya kurang cepat. Praktek yang hari ini kan bisa kita lihat dari komparatif yang ada. Jadi kita mengapresiasi, tetapi fakta yang ada kan menunjukkan angka itu. Masuk pada persoalan mahalnya pendidikan, saya pikir ini menjadi fenomena yang nampaknya sudah cukup merisaukan di akhir-akhir. Merisaukan ini. Sekaligus paradoks kan, Mas? Karena kan ada amanat yang memang undang-undang mengamanatkan itu. Betul. Jadi Mas Ari, Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 itu sudah 20 tahun yang lalu. Di situ pasal 34 ayat 2 itu, khususnya pasal 34 itu mengamanatkan tentang wajib belajar. Dalam konteks Indonesia, wajib belajar itu adalah 9 tahun. Artinya lulus SMP. Kalau kita lihat rata-rata lama sekolah bangsa Indonesia hari ini, itu baru tingkat nasional itu 8 tahun 61 bulan, 8,61. Artinya belum tamat SMP. Rata-rata itu ya? Iya, rata-rata nasional itu kan ada indeks pendidikan itu kan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah. Ya, itu artinya anak umur 15 tahun ke atas yang bersekolah itu dihitung rata-rata. Indonesia ini 8,61. Lampung lebih rendah dari itu. Oh, itu? Iya, Lampung masih rendah. Angkanya ya sekitar 8,4 atau berapa. Artinya belum mencapai rata-rata nasional. 20 tahun wajib belajar ternyata ini belum tercapai gitu loh. Artinya apa? Kita berpikir harusnya 2 dekade ketika Undang-Undang Sisdiknas ditetapkan, harusnya progresnya udah naik dong. Iya dong. Ya. Dari wajib 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Ya. Artinya sudah tamat level SLTA. Berarti ya paling tidak sudah melewati SMP kan, melewati 9 tahun kan. Nah, kalau ternyata angka lama sekolah kita masih di bawah 9 tahun, berarti ini kan ada problem. Saya melihat memang khusus untuk di Bandar Lampung aja misalnya, saya mengamati amanat Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 ini memang dikangkangi. Maksudnya apa itu? Hampir tidak kita temukan SMP negeri misalnya yang tidak melakukan pungutan. Nah itulah maksudku, kan pemerintah sebetulnya kan sudah kasih stimulus dia dengan istilah pendidikan gratis kan, ya, Mas? Jadi kan nggak problem. Pasal 34 Sisdiknas itu ayat 2 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
pendidikan dasar minimal jenjang 9 tahun tanpa dipungut biaya. Tidak ada interpretasi lain. Artinya kan secara nalar harusnya setiap orang yang ada dalam rentang usia itu kan tamat itu 9 tahun. Betul. Karena nggak ada problem nggak ada problem pembiayaan. Yang dia terkendala usia di atas 15 tahun belum SMP, ada paket. Artinya ada paket A, paket B, misalnya gitu ya. Kemudian yang di sekolah dia sudah dijamin dengan adanya implementasi dari wajib belajar 9 tahun ini, pemerintah punya tanggung jawab untuk pembiayaannya kan. Karena di situ ada frase yang jelas tanpa memungut biaya. Itu artinya gratis. Ya. Nah, gratis di sini penterjemahannya kan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Gitu ya. Tidak beban yang harusnya ditanggung oleh masyarakat di take over oleh pemerintah dengan dana BOS. Ya, untuk investasi pembangunan gedung segala macam kan itu sudah ada skenario yang lain. Pemerintah membangun gedung, unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehab segala macam itu tidak dalam konteks dana BOS ini. Yang besarannya sebenarnya sejak tahun 2003 sampai hari ini sudah relatif sangat memadai. Untuk tingkat SD itu hari ini kalau tidak salah 930.000 per siswa per tahun, bahkan untuk PAUD, jenjang PAUD aja dikasih 600-an ribu. Kemudian untuk tingkat LTP kalau tidak salah angka tahun ini sudah 1.140.000. Artinya apa? Negara sudah menjamin itu. Dan jika ada kekurangan, mestinya tidak serta-merta membebankan itu kepada masyarakat. Karena tanggung jawab pembiayaan itu kan bisa ditanggung renteng antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga kalau hari ini misalnya Bandar Lampung, sekolah-sekolah negeri itu masih melakukan pungutan, ada bilingan, ada bina lingkungan misalnya gitu, tapi tersendat-sendat juga. Tapi yang reguler, non-billing, itu rata-rata boleh saya sampaikan itu membayar. Dengan besaran antara 200, mungkin 250, bisa lebih per siswa per bulan. Artinya sumbangan masyarakat yang menyumbang ya, itu kalau 200 saja berarti setahun kan 2.400.000, jauh lebih besar dari BOS. Pertanyaannya, berapa sih sebenarnya unit cost siswa per tahun untuk tingkat SLTP di Kota Bandar Lampung misalnya? Kalau di luar kota kayaknya sih relatif masih komitmen ya, karena mungkin biaya unit cost-nya tidak terlalu tinggi. Di daerah-daerah itu relatif tidak ada pungutan untuk SLTP. Free dia Mas ya? Masih free. Tapi khususnya di Bandar Lampung masih memungut. Nah ini kan tidak ada hitungan-hitungan itu, hanya berdasarkan komite sekolah. Melakukan kesepakatan, kemudian disetujui oleh sekolah melakukan pungutan. Padahal Permendiknas nomor 75 tahun 2016 secara jelas melarang pungutan itu. Dalam bentuk apapun? Dalam bentuk apapun. Boleh sumbangan. Dalam hal lain ada istilah nomenklatur sumbangan. Berarti kan tidak mengikat sumbangan ini. Tetapi kalau dia sudah ditentukan jumlahnya, membayar harus setiap bulan, begini-begini, apalagi ada sanksi-sanksi segala macam, ada ancaman nggak ikut ujian segala macam, ini bukan lagi sumbangan, tetapi ini sudah pungutan. Dan ketika pimpinan daerah melakukan pembiaran itu, kita boleh mengatakan ini melanggar terhadap amanah undang-undang. Dan inilah yang seharusnya masyarakat juga seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan untuk lebih kritis melihat persoalan ini, sehingga wajib belajar 9 tahun tadi bisa segera dituntaskan karena masyarakat tidak terjerat pada situasi complicated terhadap persoalan pembiayaan. Harusnya sudah untuk khusus Kota Bandar Lampung harusnya tidak terlalu naif lah kalau masih bertahan di wajib belajar 9 tahun. Dia harus sudah loncat ke 12 tahun gitu loh. Dan ternyata ketika pengelolaan SLTA itu masih di tingkat kabupaten kota, banyak kabupaten kota yang sudah mengambil inisiasi itu menetapkan wajib belajar 12 tahun dan mampu. Artinya apa? Ini kan persoalan bukan mampu tidak mampu, tetapi mau dan tidak mau. Sehingga ketika Wali Kota Surabaya melakukan gugatan judicial review terhadap kebijakan itu, kemudian
di tempat-tempat lain juga sama. Karena masyarakat protes, zaman wali kotanya sih, kok bisa mendapatkan akses pendidikan sampai tingkat SLTA lebih mudah. Tapi ketika diambil oleh provinsi, justru masyarakat akhirnya kembali membayar lagi. Oh, ini berarti goodwill pemangku kebijakan ini, Mas ya? Ya iya, karena faktanya bos di tingkat SLTA kalau SMA kalau tidak salah kan sekitar 160.000 sebulan. Berarti sekitar 1,9 juta ya. Yang SMK sekitar hampir 2 juta. Kembali lagi, ternyata beban yang ditanggung oleh masyarakat jauh lebih besar karena pungutannya mendekati angka 500-an sebulan kan, berarti 6 juta. Iya. Nah ini kan 3 kali lipat sumbangan masyarakat terhadap SLTA ini, dengan alasan bahwa di dalam peraturan pemerintah 489 2008 itu terkait dengan pembiayaan pendidikan memang belum diatur untuk sekolah menengah ini, sehingga ini liar terjadinya pungutan itu ya bebas saja. Kalau di Bandar Lampung kayaknya ada sumbangan atau pungutan semua, Mas. Ya ada uang gedung lah, ada uang bulanan lah. Artinya tapi kan sekolah kan sudah berunding dengan komite sekolah. Ya iyalah. Kita tahu itu semua upaya-upaya untuk memberikan apa istilahnya dalil legalisasi supaya pungutan itu menjadi sah. Oke. Tetapi persoalannya adalah kalau kita kembalikan kepada angka-angka komparatif yang ada, ternyata ini kan tidak mampu mengakselerasi ini. Angka partisipasi sekolah kita stagnan di tingkat SLTA ini. Tidak naik secara signifikan. Kemudian sumbangsih sektor indeks pendidikan terhadap IPM kita ternyata juga stagnan, sehingga indeks IPM kita juga macet. Harusnya melihat situasi ini, kembali lagi kita pengen ada goodwill dan political will dari pemerintah untuk men-take over persoalan ini. Karena ketika di SLTA ini tidak peran pemerintah menjadi terbatas, kemudian beban dikembalikan kepada masyarakat secara lebih besar, saya pikir ini akan jadi problem, gitu deh. Dan ini terbukti semakin tinggi level pendidikan, angka partisipasi itu semakin rendah. Iya, betul. Di SLTA mungkin di angka 60-an 4% atau 70% lah angka partisipasinya. Di perguruan tinggi lebih rendah dari itu, di angka di bawah 25%. Artinya apa? Pemerintah harus ikut cawe-cawe ini kalau menggunakan bahasa yang lagi tren beberapa minggu ini kan. Cawe-cawe dalam artian jangan beban itu dibebankan kepada masyarakat. Karena masyarakat sejatinya partisipasi dalam proses pendanaan pendidikan ini kan sudah sangat tinggi. Biaya hariannya untuk tiap hari mobilitas menuju sekolah. Mungkin orang tua juga kebebanin anak-anak untuk harus makan karena sekolah full day kan sampai sore. Berarti dia harus makan, harus belanja, harus jajan lah. Kemudian beli baju, beli komponen perlengkapan sekolah dan seterusnya. Pemerintah daerah nggak ikut support dana ini, Mas? Pada prakteknya ternyata tidak. Oh, jadi hanya mengandalkan dana pusat. Khusus untuk SLTA, sumbangsih provinsi itu sangat terbatas. Ada tapi terbatas. Ada sangat kecil dan itu tidak menyeluruh. Gitu ya. Kalau pendidikan dasar malah nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Di daerah-daerah itu full mengandalkan bos pusat. Dan akhirnya itulah tadi pihak komite sekolah berembuk dengan berbagai macam dalil, akhirnya membebankan itu kepada masyarakat gitu loh. Nah Mas Suku kok nggak ada goodwill, political will dari kayak kita nih Bandar Lampung nih? Kenapa pemerintah kita pertanyakan justru di situ komitmen pemimpin terhadap pembangunan pendidikan ini itu seperti apa? Kok nggak ada gitu? Ya saya pikir mungkin tidak paham bagaimana pentingnya membangun pendidikan ini, karena memang jangan-jangan memang rekam jejak pendidikannya juga tidak sampai ke situ. Jadi jangan berharap banyak. Nggak paham atau memang ada niat yang lain? Saya pikir ya kompleks lah persoalannya, sehingga dia ini kan bisa kita track dari perhatian dia
terhadap pendidikan. Contoh misalnya persoalan P3K kemarin sampai demo-demo segala macam karena gaji yang seharusnya dipakai untuk di Bandar Lampung misalnya, gaji untuk membayar itu ternyata dipakai untuk kepentingan yang lain, sehingga harus tertunda. Setelah demo beberapa kali ketemu dengan dewan segala macam atas desakan dari dipanggil Kemendagri segala macam, bahkan mohon maaf Hotman Paris ikut turun baru dibayar misalnya gitu. Kemudian apa istilahnya, banyak hal lah, hal-hal yang kecil-kecil saja. Sekolah itu tidak punya kewenangan untuk berkreasi sendiri misalnya. Untuk konteks gitu. Kita Bandar Lampung. Iya, sehingga ya urusannya jadi riweh lah. Harusnya kan dinas itu memfasilitasi untuk hal-hal yang sifatnya justru mengalami kebermajuan. Sehingga hal-hal yang mendasar tentang tawuran antar pelajar nggak kepikiran. Bagaimana dinas harusnya mengakselerasi berbagai macam kegiatan olahraga, seni, yang supaya anak-anak kita penuh dengan produktivitas, ya nggak kepikir karena mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang harusnya itu terlalu mikro, terlalu kecil lah kalau untuk ikut diurusi. Bahkan kabarnya sampai studi wisata aja harus diurusin oleh ini juga. Ya, rumornya seperti itu. Travel yang ditunjuk harus di-endorse oleh oknum-oknum di dinas. Bikin banner tentang apa aja itu harus banner yang ukurannya mungkin 2x3 meter. Jadi sangat sentralistik itu udah diurus, ada yang ngurusin gitu. Belum lagi hal-hal yang lebih gawat lagi. Ada lagi? Oh iya, kenaikan pangkat guru misalnya. Itu luar biasa. Kalau tidak mendapatkan persetujuan dari para dewa yang tanda kutip ada di bernaung di bawah lembaga yang resmi ini, macet juga. Jadi boleh dikatakan hampir tidak bisa ditemukan guru yang bisa naik pangkat dari misalnya 3D ke 4A atau 4A ke 4B atas karya sendiri. Celakanya yang mengoreksi misalnya karya tulisnya itu, PTK-nya itu justru orang-orang yang tidak kompeten di situ. Contoh misalnya saya guru biologi, menulis PTK tentang biologi, yang ngoreksi bisa nyala-nyalain penjaskes. Sebenarnya kan nggak nyambung ini. Jadi kejadian, tapi karena kejadian banget, akhirnya guru-guru ini banyak yang stres. Yang 4A-nya macet sampai tahunan segala macam. Kenaikan pangkat. Iya, kalau tidak menggunakan jalur-jalur yang khusus ya nggak bisa, dan angkanya ini cukup besar. Saya pikir ini maksudnya angka cukup besar itu cukup banyak. Iya, bukan angka per orangnya itu untuk naik itu bisa ya kalau dikumulatifkan ada 1.000 guru aja kali jumlah yang sekian big fish juga, KPK udah bisa masuk sebenarnya itu ya. Iya, artinya jangankan untuk berpikir mengalami kemajuan dengan political will dan goodwill yang tadi meng-take over yang menjadi beban masyarakat gitu. Tapi hal-hal yang begitu aja belum diselesaikan gitu. Jadi bukan persoalan ini memanjakan masyarakat, tidak ya. Karena kalau kita ngambil komparatif di Eropa, Jerman itu menggratiskan untuk warga bangsanya sampai perguruan tinggi, bahkan kurang mampu apa warga Jerman. Gitu ya. Mungkin di Finlandia, mungkin di Norwegia hal yang sama. Lah kita masih banyak warga kita yang miskin, tetapi serta-merta aja dibebankan kepada masyarakat. Saya pikir ini harus kita evaluasi ulang. DPR harus kita minta untuk concern kepada persoalan ini. Masyarakat juga jangan gampang ikut arus suasana yang sebenarnya perlu kita kritisi ini. Khusus untuk wajib belajar 9 tahun saya pikir tidak ada kompromi. Karena memang amanat undang-undang mengatakan seperti itu. Wajib belajar 9 tahun itu tanpa memungut biaya. Tapi faktanya kan terjadi. Kok nggak ada? Ya, saya pikir disitulah sebenarnya masyarakat kita kadang-kadang literasinya juga terbatas. Bahwa ini ada aturan Permendiknas 75 yang mengatur tentang komite sekolah dan dewan pendidikan, memberikan ruang untuk masyarakat memberikan sumbangan. Narasi-narasi yang dikembangkan itu memang kadang-kadang mampu membuat masyarakat juga maklum akhirnya.
Tetapi norma hukumnya kan sebenarnya tidak membolehkan itu. Karena begini Mas, prakteknya itu kadang kan kata komite sekolah ini kan jadi kayak justru barrier nih antara masyarakat beneran dengan pihak sekolah. Komite sekolah ini jadi kayak tameng oleh pihak sekolah sekarang. Betul, jadi kayak dikooptasi dia. Dan saya pikir ini perlu direvitalisasi. Peran dan fungsi komite sekolah itu sejarah awalnya kan sebagai check and balances sebenarnya. Jadi dia memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran, melakukan pengawasan dalam bentuk perencanaan, ya sampai pelaksanaan anggaran. Kemudian dia menjadi mediator, artinya jembatan bagi sekolah terhadap berkomunikasi dengan stakeholder di luar sekolah, dengan dunia usaha, dengan dunia industri, sehingga ketika ada perencanaan misalnya 100, ternyata sekolah punya 80, yang 20 inilah peran komite untuk mencoba mencari terobosan-terobosan baru, resource lain ya, dari resource lain yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jangan langsung, misalnya dengan dunia usaha, dunia industri kan bisa lewat CSR. Iya dong, iya. Dengan kapaguyuban alumni bisa dengan beasiswa, misalnya begitu loh. Tetapi karena masyarakat kita ini males mungkin berusaha, ya sudah, akhirnya wali murid lah, orang tua murid lah yang paling utama dan pertama menjadi apa istilahnya, penerima sampur penambahan beban tadi. Saya pikir ini kita harus kembalikan kepada amanahnya, bahwa seluruh warga bangsa harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan negara punya tanggung jawab untuk membiayai itu, khususnya di wajib belajar 9 tahun. Ini harus segera dipersoalan diselesaikan, dan kita sudah sangat seharusnya naik level, bukan lagi wajib belajar 9 tahun, tetapi wajib belajar 12 tahun. Sehingga kita ingat betul kemarin tuh Sekretaris Kemdikbud mengatakan bahwa Capital Human Index itu harus menjadi prioritas program untuk menjamin bahwa Indonesia emas itu bisa betul-betul bisa kita capai. Tanpa dukungan kualitas sumber daya manusia yang baik, ini saya pikir justru akan sulit untuk dicapai. Dan salah satu indikatornya kan rata-rata lama sekolah. Artinya apa? IPM kita rendah, salah satunya IPM kita yang tidak baik-baik di tingkat Sumatera kita masih yang terendah segala macam. Ya harus ada terobosan baru dong. Provinsi berani melakukan terobosan baru, wajib belajar 12 tahun. Kan ini sudah free. Itu kan. Ini duitnya. SD, SMP, beban kabupaten kota, provinsi ngambil over untuk SLTA. Wajib belajar 12 tahun, bersinergi dana pusat, bos, tambah dari pemerintah daerah. Baru Lampung Berjaya itu bukan mimpi, tapi itu kalau pemangku kebijakannya waras. Nah, persoalannya kita nggak waras ini, jadi masalah kan. Udah waras dulu Mas kita, Mas. Ya, saya pikir kalau melihat akhir-akhir ini kan susah lah kita bilang masyarakat harus lebih banyak diedukasi untuk itu. Masyarakat dalam artian menyeluruh lah ya, sehingga narasi-narasi yang dikembangkan itu tidak memberikan stigma tambahan bagi Lampung. Tapi, yang hari-hari ini udah begitu dicitrakan sangat keras, ditambah pemimpinnya ngamuan gitu kan, jadi repot kan. Agak ini dikit, kita di Indonesia ini ada nggak sih yang waras gitu loh Mas? Ada nggak contohnya Mas Surko? Ya sebenarnya wali kota kah, kadis kah, pemangku kebijakan yang kasih terobosan semacam itu, ada nggak contohnya? Praktek-praktek baru itu sebenarnya atau jangan-jangan memang nggak ada? Ada. Dulu yang cukup fenomenal itu Bupati Jembrana. Oh, Bali. Yes. Jadi waktu itu sempat menjadi rujukan nasional. Kenapa? Karena Jembrana itu dulu dicitrakan daerah yang kabupaten yang memproduksi babu. Pembantu rumah tangga, mohon maaf. Awalnya. Jadi semua pembantu yang di Bali maupun di luar Bali itu rata-rata berasal dari Kabupaten Jembrana. Kemudian ada bupati yang sangat visioner, kebetulan profesor dia dari
Udayana kalau tidak salah membuat terobosan kasih beasiswa sampai SLTA gratis, bahkan sampai perguruan tinggi. Semua anak Jembrana yang lolos ke perguruan tinggi negeri atau akreditasi A dikasih beasiswa dan tidak harus pulang ke Jembrana. Tidak harus pulang. Supaya apa? Jembrana mengabarkan kepada bangsa ini untuk mengirimkan tenaga-tenaga yang tidak lagi menjadi pembantu rumah tangga, tetapi tenaga-tenaga yang memang punya kapasitas keilmuan yang bagus. Tapi sayangnya tidak berlanjut juga. Tapi sempat jalan itu? Iya, sempat jalan. Kemudian Jawa Timur, Surabaya, saya pikir waktu zaman kepemimpinan Ibu Risma itu sangat concern. Hampir semua warga Surabaya itu free sekolah itu, dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga semua bisa mengakses. Saya punya pengalaman sedikit, walaupun tidak bukan bermaksud menyombongkan diri. Ketika saya waktu di Waikanan kesempatan jadi kepala dinas pendidikan di Waikanan, Waikanan 2010 sampai 2015 itu menerapkan wajib belajar 12 tahun dan free itu, pemerintah yang biayainya. Ada duitnya? Ada duitnya dan ternyata bisa. Jadi ketika itu BPKAD bagian keuangan itu sampai terheran-heran. Loh, ternyata mampu kita. Angkanya juga tidak terlalu besar. Bahkan akhirnya tahun berikutnya kita mengakselerasi lagi bekerja sama dengan Unila membuka D3 perkebunan. Utusan dari kampung-kampung itu beasiswa murni. Hampir unit cost-nya itu sekitar 18 sampai 22 juta setahun. Satu kosnya kita bayarin, dia berasrama, makannya kita tanggung, biaya SPP-nya kita tanggung, beli bukunya kita tanggung, seragamnya kita beliin. Ternyata mampu sampai angkatan kelima kalau tidak salah, gitu, dan ternyata bisa, gitu. Jadi waktu itu gini. 5 tahun Mas Gino jalan. Iya, jadi waktu itu khusus untuk SLTA, kepala-kepala sekolah saya panggil, saya tanya. You mungut dari sekolah berapa dari masyarakat? Waktu itu SLTA kalau tidak salah 90.000 sebulan, SMK itu 100-an ribu. Oke. Kalau sekarang SMA saya kasih 100.000, SMK saya kasih 110.000, janji nggak mungut, cukup. Kita jalankan. Oh, gitu. Ternyata bisa, gitu. Kemudian bahkan sampai madrasah aliyah kita bantu, karena itu kan vertikal sebenarnya, tapi kita bantu beasiswa. Jadi ternyata bisa, dan itulah yang mengakselerasi angka partisipasi di Waikanan meningkat secara signifikan waktu itu. Nah, kebijakan itu akhirnya berganti, ya kadang-kadang ini yang menjadi problem. Ya, kita ini bukan lagi kayak komedi putar kembali gitu kan, muter-muter akhirnya nggak berlanjut, ganti kepemimpinan, ganti gaya dan seterusnya. Harusnya apapun yang dilakukan masyarakat jangan yang dirugikan. Kalau dulu misalnya kita satu SMA udah, SLTA udah free. D3 perkebunan satu kampung cuma satu, tersinggung saya. Zaman ini cuma satu, zaman 4. Saya harus 5. Gitu dong. Sehingga masyarakat justru sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan itu progresnya naik terus. Artinya gitu kan balik lagi, duit itu ada. Soal goodwill tadi. Goodwill dan political will. Artinya bagaimana prioritas itu diberikan. Saya pikir ini mampu, dan Kota Bandar Lampung seharusnya jauh lebih mampu dari itu, karena PAD-nya kan cukup kuat lah ya. APBD-nya cukup besar. Seharusnya bisa Bandar Lampung, Mas ya? Bisa, dan jangan pakai alasan ini sudah dikelola oleh pemerintah provinsi atau Jakarta. Kan bisa pakai beasiswa. Seluruh warga bangsa Kota Bandar Lampung kita kasih beasiswa per anak yang SLTA berapa? 1 juta kek misalnya gitu. Bisa. Berapa sih angkanya? Saya sendiri belum menghitung ya, karena nggak terlalu tertarik. Yang SLTP aja udah ribut terus. Apalagi yang bicara tentang SLTA dan perguruan tinggi. Saya pikir terlalu ngawang-ngawang juga gitu. Tapi Mas Gino di Waikanan dulu nggak ngurusin sampai banner studi wisata, ngurusin? Enggak lah. Enggak lah ya. Saya datang ke sekolah selalu cuman sendiri sama sopir aja gitu. Jadi nggak perlu disiapin karpet, nggak perlu disiapin taruh. Ya artinya duit yang ada di sekolah itu kalau bisa ya dipakai betul untuk kepentingan sekolah, dan saya membuktikan betul ternyata bisa. Artinya tempat-tempat lain yang semestinya lebih mampu, saya punya optimisme harusnya
harusnya mampu. Tinggal memang masyarakat juga harus memberikan masukan yang lebih konkret kepada pimpinan daerah, baik lewat DPR. Saya pikir juga harusnya mengambil peran yang strategis juga. Nah, ini yang jadi agak aneh sih Mas sekarang. Relasi antara masyarakat dengan sekolah itu kan tegang sekarang itu Mas. Jadi kayak intai-intaian gitu. Ya mungkin karena situasi ini kan. Wih, Mas Ari menangkap pesan itu ya. Iya. Ya, saya justru juga mengamati lama itu. Ketika rejim sekolah mengelola dana BOS, maka perlahan tapi nyata relasi antara sekolah dengan stakeholder yang lain itu menjadi berjarak. Saya melihatnya begitu. Harusnya ini bisa diatasi dengan pendekatan transparansi. Ya, sekolah-sekolah mengelola uang dengan transparansi, dengan akuntabilitas yang baik. Saya punya hipotesis kalau transparansi itu naik bagus, sekolah dalam perencanaan pembangunan sekolahnya melibatkan seluruh stakeholder, trust publik terhadap sekolah itu akan naik. Maka automatically nantinya partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Ketika relasi ini begitu menegangkan, ini bisa kita track dari kasus-kasus guru jiwit murid sedikit udah dilaporkan ke polisi, sekolah menjadi tempat jujukannya para oknum, mohon maaf, yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan LSM kayak mengatasnamakan wartawan kayak macam-macam lah, sehingga rata-rata kepala sekolah itu menjadi tidak nyaman di sekolah. Tegang gitu juga Mas ya? Tegang terus, lari sana lari sini, sehingga tidak konsen untuk menjadi manajerial di sekolah. Saya melihat sebenarnya kepala sekolah maupun guru dalam konteks ini menjadi korban. Nah, model pembiayaan sekolah mengelola uang dalam jumlah yang juga relatif besar, saya pikir ini perlu revitalisasi. Juga. Iya, kenapa? Karena angka ketegangannya itu, kalau boleh indeks ketegangannya itu kalau saya lihat ini semakin meningkat gitu loh. Bukan hanya dengan stakeholder di luar. Karena tidak adanya keterbukaan tadi, guru dengan kepala sekolah aja itu banyak yang tegang gitu loh. Guru dengan kepala sekolah sendiri. Contoh misalnya gini, moga-moga ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melihat Lampung Kultur ini. Sekarang sekolah-sekolah di SMP di Bandar Lampung itu ada pendidikan anti korupsi. Tapi coba Lampung Kultur cek berapa guru di Kota Bandar Lampung yang tahu tentang rencana anggaran sekolah. Siapa yang nyusun, waktu penyusunannya dilibatkan atau tidak, ada enggak sekolah yang memasang RAKS sekolah itu di mading-mading. Harusnya pendidikan anti korupsi itu nanti dihafal. Pendidikan anti korupsi adalah begini-begini. Harusnya kan prakteknya ada kantin kejujuran. Ya kan, OSIS dapat duit berapa setahun, kegiatannya apa, ditayangkan di mading sekolah. Rencana anggaran sekolah ditayangkan, partisipasi dan seterusnya lah. Atau di web gitu ya Mas. Atau di web masyarakat bisa mengakses secara baik. Rekomendasi kita salah satunya begitu harusnya. Jadi ada sistem informasi yang membuat masyarakat bisa dengan mudah mengakses pengelolaan anggaran sekolah. Dan ini tidak rasanya beberapa tahun terakhir isu itu menjadi isu yang sangat langka. Jadi pendidikan anti korupsi itu menjadi paradok justru. Saya melihatnya menjadi lucu-lucuan. Ya, anak-anak dididik pendidikan anti korupsi, tapi dalam prakteknya sekolah sendiri mengelola uang itu tidak penuh dengan ketransparan. Akhirnya guru dengan kepala sekolah juga tegang, dengan bendahara juga tegang, dengan LSM tegang, dengan LSM, wartawan, dengan masyarakat. Akhirnya sekolah itu menjadi public enemy, kan jadi lucu gitu loh. Betul. Ketika masyarakat belum punya pilihan, ya kan, homeschooling belum menjadi mainstream. Sekolah-sekolah yang di luar mainstream Kemdikbud belum juga menjadi pilihan masyarakat. Kita kan masih tetap menggalikan anak kita ke sekolah, tetapi hubungan sekolah dengan masyarakatnya tegang. Ini saya pikir ini kan jadi tidak produktif lah. Tidak produktif. Nah, harusnya ini bisa diatasi. Bagaimana caranya
Satu, menurut saya rekomendasinya sekolah harus mampu membangun sistem informasi yang lebih akuntabel, masyarakat bisa mengaksesnya lebih mudah. Kemudian tanggung jawab pembiayaan itu pemerintah harus, khususnya untuk wajib belajar 9 tahun, tidak ada kompromi. Tanya sekolah, biayanya berapa sih kamu itu untuk per anak per tahun? Ini dari bos pusat sekian. Nah, pemerintah kabupaten kota yang harus mensupport. Nah, tanggung jawab masyarakat dari mana? Biaya anaknya berangkat sekolah, beli buku, beli baju, mungkin dia kursus, mungkin itu kan juga besar gitu loh. Jadi jangan laju melihat masyarakat itu manja, seolah-olah dienakkan. Cobalah membuka cakrawala kita di negara-negara yang lain, ternyata juga memberikan fasilitas lebih kepada masyarakatnya, semata-mata ditujukan untuk bagaimana mengakselerasi kebermajuan itu. Jadi secara nalar harusnya bisa itu kita itu, Mas ya. Sangat bisa. Itu. Iya. Oke, yang terakhir jadi apa nih pesan-pesan atau kesimpulan-kesimpulan yang mau Mas Gino sampaikan nih soal dunia pendidikan kita nih, khususnya di Lampung nih? Apa, ya, Mas? yang pertama saya pikir kita tetap pada prioritas program pertama. Kita jangan ragu dan capek, lelah untuk bagaimana memberikan empowering kepada guru-guru kita. Nomor satu itu ya. Karena apa? Ketika guru itu masuk di dalam kelas, nggak ada yang bisa mengganggu. Kemerdekaan pedagogik bagi guru-guru kita itu menjadi sepenuhnya kewenangan guru-guru kita. Persoalannya adalah guru-guru kita kan harus punya kompetensi yang cukup, punya kualitas yang memang memadai, sehingga anak-anak yang kita percayakan ke sekolah itu betul-betul mendapatkan layanan pendidikan yang sebaiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir pemerintah sudah harus lebih care terhadap persoalan-persoalan pembiayaan, sehingga masyarakat itu tidak dibebani pembiayaan-pembiayaan yang justru jauh lebih besar dari tanggung jawab pemerintah. Kita tadi sudah hitung untuk Kota Bandar Lampung aja, misalnya untuk tingkat SLTP yang bahasa umum reguler, artinya yang masuk tidak lewat billing, itu kan angkanya pungutannya antara 200 bahkan 250. Kalau kita ambil kompromi 250 berarti 1 tahun 3 juta. Padahal sumbangsih negara cuma 1.100.000, berarti 3 kali lipat hampir. Apakah memang seharusnya seperti itu? Tidak. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan jelas wajib belajar 9 tahun itu tanpa dipungut biaya. Tidak ada interpretasi lain. Kalaupun dianggap kos unitnya kurang, harusnya pemerintah daerah yang menambahkan, menutupi kekurangan itu. Jangan dibebankan ke masyarakat. Yang ketiga, melihat stagnasi indeks pembangunan manusia Lampung yang relatif juga belum menunjukkan angka-angka kemajuan yang lebih progresif, ya. Faktanya kita masih yang terendah di Sumatera. Harusnya berani mengambil keputusan untuk menerapkan wajib belajar 12 tahun sebagaimana tanggung jawab provinsi. Artinya ini harus dilakukan, harus ada keberanian. Tanpa itu, saya pikir kita akan terus terlambat, terus tertinggal, dan apa yang kita harapkan nanti bonus demografi itu menjadi betul-betul bonus bagi kita karena generasinya generasi yang produktif. Saya pikir tanpa concern yang sungguh-sungguh ini akan sulit dicapai. Yang keempat, sinergitas antar stakeholder itu harus semaksimal dilakukan. Jadi pemerintah sekolah lewat komite jangan gampang membebani itu kepada masyarakat, tetapi bagaimana membangun sinergi dengan stakeholder yang lain, dunia usaha, dunia industri dengan CSR-nya, sekolah-sekolah yang memang bagus membangun komunikasi dengan paguyuban alumni atau yang lain-lain lah. Saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan sepanjang sekolah mampu membangun public trust, kepercayaan publik yang tinggi. Dan saya yakin kalau ada kepercayaan publik yang tinggi, partisipasi masyarakat akan semakin meningkat, dan kita optimis ke depan pendidikan kita akan mengalami kebermajuan. Mudah cepat itu progresnya kalau jalan. Pasti akan sebagaimana daerah-daerah lain lah, Jogja, Jakarta, memang kan concern masyarakatnya, pemerintahnya mau, dua-duanya berkomunikasi secara baik, dan
perlu menjadi perhatian teman-teman di lapangan, suasana kebatinannya kan tidak nyaman hari ini. Ini saya pikir tanggung jawab kita bersama, bagaimana supaya teman-teman itu bisa menjalankan tugas profesionalnya secara baik, ada perlindungan hukum, ada perlindungan profesi, sehingga dia tidak galau salah menghadapi situasi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Iya. Oke, Mas Gina. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini dilihat ini. Ya, paling tidak memberikan sedikit sentilan lah ya. Sentilan-sentilun. Menyadarkan kembali lah, ternyata ada hal yang kita sudah terlalu lama juga agak menyimpang nih. Harus kita dalam konteks meluruskan, dan ini rasa sayang kita terhadap warga bangsa ini. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Gina. Sama-sama, Mas Hari. Sekian pemirsa Lampung Kultur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini acara kita ini untuk kita semua, untuk membangun bangsa ini, untuk bangun Lampung ini biar lebih keren, biar lebih unggul lagi ke depan. Terima kasih.